hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyanyikan bahwa Tuhan Allah hadir di sini. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena sekalipun kami berjauhan satu dengan yang lain, tetapi Tuhan hadir di dalam persekutuan doa pagi ini. Tuhan hadir di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan hadir dalam hati kami. Tuhan hadir dimanapun kami berada. Tuhan hadir dalam keadaan bagaimanapun juga, apapun yang kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari, kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan siap untuk memberikan pertolongan. Dan saat ini Tuhan hadir untuk bersabda kepada kami sekalian. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema dari permenungan doa pagi hari ini yaitu Tuhan hanya sejauh doa. Dilandaskan pada Mazmur 145 ayat yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, ada kisah tentang seorang tentara di medan perang. Suatu hari dia terpisah dari kelompoknya dan tertinggal di sebuah pulau. Pertempuran pada saat itu masih berlangsung. Namun dia sudah kehilangan kontak dengan teman-temannya. Sendirian ia berada di sebuah pulau yang terpencil. Tapi kemudian dia mencoba untuk melihat dengan teropongnya. Dia masih bisa melihat lewat teropong itu bahwa ternyata tentara musuh itu sedang menuju ke arah pulau di mana dia berada di situ. Dan ternyata tentara itu juga mendarat di pulau itu. Ya. Wah, dia mulai ketakutan. Dia segera berlari masuk ke dalam hutan. Dengan susah payah dia mencari perlindungan.
Dan kemudian dia melihat ada beberapa gua batu kecil di atas bukit. Dia segera merangkak dan merangkak masuk ke dalam salah satu gua yang ada di situ. Nah, untuk sesaat dia merasa tenang, aman, sudah berada di dalam gua itu. Namun kemudian mulailah terpikir di dalam benaknya, jika tentara itu mendekat, tentara musuh itu mendekat, pasti mereka akan memeriksa gua-gua yang ada di sini. Dan kalau dia menemukan aku, pasti mereka akan membunuh aku. Dalam ketakutan yang amat sangat itulah dia ingat Tuhan. Dia berseru, "Tuhan, tolong selamatkanlah aku. Aku berjanji Tuhan, kalau aku diselamatkan, maka aku akan taat menjalankan segala perintah-Mu dan aku akan menjauhi larangan-larangan-Mu. Apapun yang terjadi ya Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Aku serahkan jiwa ragaku ini ke dalam tangan-Mu. Tolong aku ya Tuhan." Setelah berdoa, dia merasa kembali tenang dan dia mencoba untuk membaringkan dirinya. Saat dia berbaring, dia mulai mendengar langkah-langkah dari kaki tentara musuh yang rupanya makin mendekat. Nah, mulailah ia kembali ketakutan. Dia mulai berpikir, sepertinya Tuhan tidak menolong aku keluar dari masalah ini ya. Kenapa Tuhan tidak mengarahkan tentara musuh itu ke arah yang berlawanan dengan tempat persembunyianku ini? Tuhan, tolong aku Tuhan. Dan kemudian dia memandang pada lubang gua itu. Dia perhatikan di sana, di lubang gua itu kok ada seekor laba-laba besar. Dengan cekatan laba-laba itu membangun jaring-jaring pada mulut gua itu. Dia mulai kecewa. Kok Tuhan mendatangkan laba-laba yang cuma membuat jaring-jaring seperti itu? Kenapa Tuhan tidak mengirimkan batu yang besar untuk menutup mulut gua ini, supaya tentara itu tidak menemukan aku? Sepertinya Tuhan tidak mendengarkan seruanku. Mungkinkah karena dosaku itu sudah terlalu besar dan inilah yang menjadi akhir dari hidupku? Dan kemudian dia mulai memasrahkan kepada Tuhan. Dia pasrah, Tuhan, aku pasrah apa yang akan terjadi dalam diriku. Kemudian saat mendengar musuh itu makin dekat, dia makin berdebar-debar. Dan ternyata dia tahu bahwa tentara musuh itu sedang memeriksa dari gua yang satu ke gua yang lainnya. Nah, saat tentara musuh itu tiba di gua tempat dia tersembunyi atau bersembunyi, dia mendengar ada seorang tentara musuh yang berkata, gua yang ini abaikan saja. Lihat tuh, ada sarang laba-labanya. Pasti tidak ada orang yang masuk ke dalamnya. Kalau ada orang yang masuk, pasti rusaklah jaring laba-laba ini. Nah, jadi tentara musuh itu melewati gua itu saja. Selamatlah aku. Dan tentara itu barulah sadar bahwa Tuhan sesungguhnya memperhatikan seruannya dan memberikan pertolongan. Dia mulai menyadari bahwa di dalam kuasa Tuhan, jaring yang rapuh ternyata jauh lebih kokoh daripada batu-batu dinding yang kuat itu. Dalam kuasa Tuhan, jaring-jaring yang rapuh ternyata mampu menyelamatkan nyawanya. Saudara, Tuhan bisa
menggunakan apa saja untuk menolong dan menyelamatkan orang yang berseru-seru kepadanya. Begitulah Tuhan itu sebetulnya tidak jauh dari kita. Dia sangat dekat, terutama dekat dengan setiap orang yang berseru dan pasrah kepadanya. Dikatakan yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, artinya terus-menerus, baik dalam keadaan suka ataupun duka, baik dalam keadaan bebas ataupun sedang bermasalah. Ketika terus-menerus mau berseru kepada Tuhan, Tuhan dekat dengan orang yang semacam ini. Dia sangat dekat dengan kita dan Dia akan menolong kita. Ternyata pertolongan Tuhan itu belum tentu sama dengan apa yang kita harapkan. Tentara itu berharap mulut gua itu ditutup dengan dinding batu yang kokoh. Tapi Tuhan kirimkan laba-laba yang menutup dengan jaring-jaring yang dibuatnya. Nah, saudara coba pikirkan, andaikan Tuhan menutup lubang atau mulut gua itu dengan dinding batu, terus dia keluarnya dari mana? Bagaimana dia bisa keluar dari gua itu? Walaupun selamat dari tentara musuh, mungkin dia bisa mati kelaparan di dalam gua itu. Nah, ternyata Tuhan itu selalu menolong kita dengan cara yang terbaik dan dengan waktu yang paling tepat. Kita tidak perlu mengatur Tuhan atau cara Tuhan harus menolong aku dengan ini dan itu, ya. Dan juga tidak perlu kita berseru kepada Tuhan dengan sederet janji-janji yang akan kita lakukan. Kalau Tuhan menyelamatkan aku akan mentaati perintah Tuhan, aku akan menjauhi larangannya, aku akan semakin rajin melayani Tuhan, dan seterusnya. Ya. Kita tidak perlu mengucapkan janji itu, karena bukankah kita seringkali ketika doa itu sudah dikabulkan, kita lupa dengan apa yang pernah kita janjikan kepada Tuhan, dan kita seringkali ingkar janji. Nah, Tuhan itu sungguh baik dan sangat dekat kepada orang-orang yang berseru kepadanya dengan kesungguhan hati. Berarti Tuhan itu dekat dengan orang yang dengan kerendahan hati sangat mengandalkan pada pertolongan dan kemampuan Tuhan. Tuhan itu hanya sejauh doa. Oleh sebab itu, bila kita di dalam kesulitan, kita berseru kepadanya, Dia akan bersegera menolong kita. Tetapi ketika keadaan kita baik-baik saja, ingat, Tuhan itu tetap dekat dengan kita. Oleh sebab itu jangan lupa bersyukur. Itu tetap dengan cara berjuang mentaati kehendak Tuhan, karena itulah yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan dekat dengan kita, mendengarkan seruan kita. Sekarang bagaimana kita bisa menyukakan hati Tuhan yang selalu dekat dan siap untuk menolong kita? Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena siapapun kami, sekalipun kami banyak melakukan kesalahan, sekalipun dosa kami besar, tetapi Tuhan berkenan mendekati kami. Terlebih ketika kami berseru kepada Tuhan, ketika kami mengandalkan pada pertolongan Tuhan, Tuhan bersegera untuk menolong, karena Tuhan sungguh dekat dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang terganggu kesehatannya. Tuhan lawat mereka satu demi satu. Terutama bagi mereka yang harus menjalani pengobatan yang cukup lama. Tindakan pengobatan yang cukup serius.
Tuhan, kami sungguh mau menyerahkan mereka satu demi satu di dalam pertolongan Tuhan, agar tindakan-tindakan pengobatan yang dilakukan oleh dokter sungguh-sungguh dapat menolong dan tepat bagi mereka. Jikalau Tuhan berkenan, Tuhan juga akan menyembuhkan mereka. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan, kami juga mau serahkan bagi saudara-saudara kami yang mempunyai masalah di dalam keluarga masing-masing, baik itu masalah perekonomian, baik masalah komunikasi antar anggota keluarga. Tuhan, tolong mereka supaya dapat mengatasi masalah-masalah yang ada. Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia dan juga lemah secara fisik. Kiranya mereka tetap mengingat bahwa Tuhan itu dekat, sehingga iman mereka tetap diteguhkan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan juga untuk gereja Tuhan, baik pendeta dan para penatua, para karyawan, biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Dan mereka bekerja untuk kelangsungan kehidupan gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati mereka satu demi satu. Tuhan, kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur sudah boleh memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-78, dan Tuhan akan tetap pelihara dan mengarahkan bangsa kami ke arah hal-hal yang sungguh-sungguh bisa mensejahterakan rakyat Indonesia ini. Tuhan, tolong Pak Joko Widodo, tolong Pak Ma'ruf Amin, Tuhan pelihara kesehatan mereka dengan baik. Tuhan beri hikmat sehingga dapat memimpin negeri ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan. Banyak perkara yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan gereja Tuhan, kehidupan bangsa kami, dan Tuhan tahu semua itu. Tuhan akan berikan apa yang diperlukan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama menutup dengan sebuah lagu, Dia Hanya Sejauh Doa. Selanjutnya, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Seorang nolong bagimu, Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa.
tak jauh darimu, Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh